Halo teman-teman, The Trader here. Di video kali ini kita akan membahas cara mengidentifikasi akhir dari sebuah tren, ya. Gimana sih cara kita melihat tren ini akan berbalik arah atau tidak? Kapan dia akan menyelesaikan trennya itu misal dari bullish ke bearish? Momen itu yang akan kita lihat dan kita akan coba langsung praktekkan di chart ya teman-teman. Langsung saja kita masuk pada chart. Di sini kita bisa melihat yang namanya tren atau structure market itu kan naik turun ya kan, naik turun. Dan tidak selamanya juga dia akan yang namanya melakukan kenaikan ataupun bullish trend ya. Ada saatnya tren itu akan apa namanya? Berbalik arah. Tidak selamanya tren itu akan bullish dan tidak selamanya tren itu akan bearish. Akan ada yang namanya pergantian arah. Dari yang bullish bisa jadi bearish dan yang bearish bisa jadi bullish. Ketika tren akan berbalik arah, dia akan cenderung untuk menembus support sebelumnya yang ada. Dia akan nge-close di bawah dan retest ya, retest ke support yang ada terdekat dan melanjutkan penurunannya. Begitu juga dengan tren yang sedang bearish. Ketika tren sedang bearish, dia melakukan penurunan, dia naik, dia turun, dia naik lagi, dia turun, dan akan ada saat di mana trennya itu menembus dari resisten yang sebelumnya. Dia akan nge-close di atas resisten, dia turun ke bawah untuk retest dan melanjutkan kenaikannya. Begitu juga dengan tren yang sedang sideways. Tren yang sedang sideways begitu juga teman-teman. Dia akan sideways dan tidak selamanya juga tren itu akan sideways ya. Akan ada yang namanya penembusan atau tren sedang berbalik arah atau melanjutkan kenaikannya dan lepas dari yang namanya sideways. Ketika sideways begitu juga polanya. Dia akan tembus dari support sebelumnya, close di bawah support dan melanjutkan retest serta melanjutkan penurunannya. Begitu teman-teman. Untuk untuk tren yang bullish, bearish ataupun konsolidasi ataupun sideways ya. Begitu polanya sama teman-teman. Dia akan menembus dari support ataupun resisten sebelumnya. Dan bagaimana cara kita melihat untuk momen dia tembus ini? Kapan? Apa yang harus kita perhatikan, ya kan? Di sini kita akan melihat pada chart langsung ya, teman-teman. Oke, kita akan langsung praktekkan di chart. Nah, begini contohnya. Ketika market sedang bearish, ya, kita cari sini bearish. Nah, contoh ini ada bearish, dia kan membuat market structure ya, teman. Ya, teman-teman. Naik turun ya kan? Dari naik, turun, naik, turun, naik dan turun ya kan? Dia membentuk market structure-nya. Tetapi di sini dia ada nih nge-close di atas dari resisten sebelumnya yang ada di sini, ya kan? Nah, dia nge-close dari atas resisten sebelumnya, ya kan? Dan itu teman-teman bisa gunakan yang namanya trend line. Untuk video trend line, teman-teman bisa cek di playlist kita itu ada ya teman-teman. Teman-teman bisa gunakan alat bantu yang namanya trend line. Ketika trend line sudah ditembus, dia nge-close di atas trend line dan retest serta setelah retest dia akan melanjutkan kenaikan atau tren berbalik arah dari yang tadinya bearish ya kan menjadi bullish. Dia akan menembus dari garis trendline yang atas, retest dan lanjut kenaikannya. Seperti ini kan dia retest, dia jebol atau breakout, dia turun ke bawah untuk retest dan melanjutkan kenaikannya hingga ke atas. Begitu teman-teman. Polanya pasti seperti itu. Dia akan ngebreak atau ngebreak dari resisten sebelumnya untuk tren yang sedang bearish dan untuk tren yang sedang bullish dia akan ngebreak dari support sebelumnya. Ini untuk tren yang sedang bearish. Coba kita cari tren yang sedang bullish, ya. Nah, seperti ini. Contohnya yang oke mana ya?
Nah, begini. Ini kan trennya sedang bullish banget nih teman-teman ya kan. Dia buat market structure-nya begini, naik, turun, naik, dan begitu seterusnya ya kan. Dia membuat market structure yang sangat bagus, ya kan. Tetapi ada saat di mana dia ngebreak dari market structure-nya. Teman-teman bisa tarik trend line, ya kan. Yang pertama dan yang kedua teman-teman bisa tarik lagi. Nah, ya kan. Dia ngebreak dari trend line-nya, dia ngebreak, dia melakukan yang namanya retest. Ya teman-teman, dia sudah break, dia retest kembali ke area trend line dan melakukan penurunannya. Tren sudah berbalik arah. Begitu. Polanya pasti sama teman-teman. Teman-teman bisa gunakan yang pertama untuk alat bantu pertama itu adalah trend line. Dan yang kedua, teman-teman bisa gunakan yang namanya moving average. Moving average seperti video kita sebelumnya, itu teman-teman tinggal tambahin aja. Ketika dia jebol dari moving average-nya ataupun seperti trend line juga, dia ngejebol, dia ngeretest dan itu akan melanjutkan penurunannya. Probabilitasnya seperti itu. Dia ketika jebol dari trennya, trend line yang sudah kita gambar, dia akan melanjutkan penurunan. Begitu juga. Dan contoh untuk tren yang sedang bearish, sedang sideways, ya. Kita coba cari tren yang sedang sideways sedikit. Di sini, ya kan? Di sini ada sedikit sideways kecil ya. Ini dia. Nah, ya kan? Nah, itu dia. Harga bergerak di dalam area tertentu, dia bergerak di dalam ini aja ya kan. Market structure-nya tidak jelas, dia bearish ataupun bullish. Ini yang namanya sideways. Ya teman-teman, dia sideways, dia bergerak-gerak di situ aja. Tapi ketika ada momentum, dia ngebreak dari support yang teman-teman tandain, daerah supportnya ya ini resistennya. Ini daerah supportnya ketika harga menembus dari area support ya, area supportnya dia akan cenderung untuk meretest atau kembali ke area support terdekat dan melanjutkan penurunannya seperti ini. Tetapi ini kan contohnya sedang breakout ke bawah. Harga melanjutkan penurunannya ke bawah dari yang sebelumnya bullish, dia sideways, dia lanjutin bearish. Tetapi ada juga nanti yang trennya itu dia nge-break dari atasnya seperti ini, dia akan cenderung balik arah teman-teman. Dia akan mencari resisten terdekat jika dia breakout ke atas. Ya, karena ini contohnya tadi breakout ke bawah, dia akan mencari support. Dan kalau untuk breakout ke atas, itu dia akan cenderung untuk mencari resisten ya di market yang sideways. Dia akan mencari resisten dan melakukan kenaikannya kembali sampai area tertentu di mana resisten terdekat itu ada ya. Begitu teman-teman. Untuk support ketika ngebreak dari begitu ketika tren yang dari bullish tadi ya kan, dari bullish tadi nge-close, dia break di bawah trend line dan retest, dia akan melanjutkan penurunan. Itu untuk contoh market yang sedang bullish. Dan yang bearish, ini yang sideways tadi, yang sideways begini juga. Dia akan, kan kalau sideways dia bergerak di sisi itu aja dalam area tertentu, tidak membuat market structure yang cukup bagus untuk disebut sebuah trend. Itu yang namanya konsolidasi ataupun sideways. Dia akan sideways ini cenderung kita lihat breaknya kemana, baru kita ikuti arahnya. Kalau dia break ke bawah, kita ikuti area ke bawah. Tapi kalau dia breaknya ke atas, kita ikuti ke atas. Jangan di mentang-mentang dia dari atas, dia dari bullish, teman-teman lihat dia sideways nih. Tiba-tiba dia sideways ke bawah, di breaknya yang supportnya. Ini masih bisa nih dia naik lagi. Enggak ya. Lihat dia breakout kemana, ikuti arahnya teman-teman, jangan dilawan. Begitu juga dengan tren yang sedang bearish. Yang sedang bearish tadi seperti itu juga ya. Yang sedang bearish ikuti aja arahnya, jangan dilawan. Karena kalau kita ngelawan arah itu sangat-sangat berbahaya ya. Teman-teman lihat dia kan dia buat market structure-nya bagus, naik turun, memantul. Tetapi ada kala di saat dia ngebreak
dari trend line yang atas ataupun trend line yang resisten untuk market yang sedang bearish, dia break, dia retest, dia akan cenderung melakukan kenaikan. Tetapi kalau dia balik, tapi tetapi ketika dia tidak gagal breakout, dia akan melanjutkan penurunannya begitu. Begitu untuk mengidentifikasi akhir dari sebuah tren. Ini tren, contoh tren yang bearish, bullish sudah sebelumnya, dan sideways. Cukup seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa gunakan alat bantu ataupun tools yang namanya trend line. Begitu ya teman-teman. Cukup sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan berikutnya. See you dan terima kasih.